Renungan Harian Katolik Minggu 17 Agustus 2025. Kemerdekaan sejati. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Matius bab 22 ayat 21. Saudara-saudara, menjawab jebakan orang-orang Farisi, Yesus langsung merujuk pada gambar yang tertera dalam mata uang tersebut. Gambar dan tulisan siapakah ini? Gambar tersebut menunjukkan kepemilikan dari benda tersebut dan selayaknya diserahkan kembali kepada pemiliknya. Logika yang sederhana, tetapi syarat dengan makna teologi. Lewat alur pikiran itu, Yesus mengajak kita menyadari bahwa mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau seandainya mereka diciptakan menurut gambar Allah, maka mereka harus menunjukkan dalam hidupnya bahwa mereka sungguh-sungguh adalah kepunyaan Allah dan hanya kepada Allah mereka layak membaktikan hidupnya. Hari ini kita memperingati kemerdekaan bangsa kita yang ke-80. Dengan kemerdekaan ini, kita diajak untuk merenungkan dan menginsyafi bahwa kita semua adalah anak-anak yang lahir dalam kebebasan dan putra-putri yang diciptakan menurut citra dan gambar Allah. Sebagai orang yang diciptakan menurut gambar Allah, kita adalah manusia-manusia yang bebas dan bermartabat. Semoga perayaan kemerdekaan yang ke-80 ini menyadarkan kita siapa kita dan milik siapa agar kita menjadi orang Katolik yang sejati dan warga negara yang bermartabat. Memperingati Hari Kemerdekaan RI, Injil hari ini menampilkan usaha manipulasi oleh orang-orang di sekitar Yesus. Mereka berusaha menjebak Yesus yang tulus dan jujur agar dapat menangkapnya sebagai pemberontak. Mengetahui kelicikan dan kemunafikan mereka, Yesus segera meminta untuk menunjukkan suatu mata uang yang di dalamnya terdapat gambar Kaisar. Yesus menantang mereka supaya taat membayar pajak kepada Allah sebagaimana membayar pajak kepada Kaisar. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kemerdekaan RI adalah anugerah Allah kepada kita sebagai anak bangsa. Hendaklah dapat mewujudkan kasih persatuan, keadilan, dan kesejahteraan. Kita harus berjuang dan berani melawan berbagai bentuk penjajahan baru. Salah satu yang harus kita lawan dan harus ditinggalkan adalah korupsi, semangat mengutamakan kelompok, dan keinginan untuk menang sendiri. Sebagai warga negara Indonesia, kita perlu bersyukur telah dianugerahi oleh Allah sebuah kemerdekaan. Sebab dengan hidup dalam kemerdekaan, kita dapat hidup dengan damai tanpa takut ditindas, serta dapat maju dan berkembang sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. Namun, merawat kemerdekaan tidaklah mudah. Mempertahankan kemerdekaan membutuhkan perjuangan dan selalu waspada terhadap gangguan dari luar maupun dari dalam yang dapat merusak kesatuan bangsa kita. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita perlu membangun kesadaran untuk mengingat dan memaknai kembali semangat para pendiri bangsa saat memperjuangkan, mempersiapkan, dan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan adalah landasan membangun sebuah kehidupan yang lebih bermartabat,
hanya dengan kemerdekaan sejati orang dapat memilih dan memutuskan untuk dirinya. Tanpa kemerdekaan sejati, kehidupan menjadi tidak bermakna. Kemerdekaan tidak berarti bahwa kita boleh melakukan apapun yang kita inginkan. Sebagai murid Kristus, hendaknya kita hidup sesuai dengan panggilan kita untuk mempertahankan kemerdekaan sejati. Sebagai umat beriman, kita perlu memaknai kemerdekaan sejati sebagai fondasi untuk semakin setia dalam menjalankan kehendak dan hukum Tuhan. Sebagaimana Yesus menganjurkan untuk membayar pajak kepada Kaisar karena memang itu hak Kaisar, sebagai warga negara Indonesia kita pun harus memiliki kontribusi dan sumbangsih yang nyata kepada negara. Kita bertanggung jawab atas berlangsungnya bangsa ini. Jika bangsa ini selalu hidup dalam kemerdekaan, kesejahteraan, dan kedamaian sebagai umat beriman, kita pun akan berkembang dalam keberimanan kita terhadap Allah. Tuhan, terangilah kami supaya mampu menggunakan kemerdekaan kami untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsa kami tercinta. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.